Siapa yang bisa menjadikan seseorang sebagai pemimpin bangsa kita? Allah. Siapa yang bisa menurunkan seseorang dari kepemimpinannya terhadap bangsa kita? Juga Allah. Maka konsultasikan itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang yang kita pilih menang atau tidak menang, pokoknya kita lakukan 3 langkah ini di dalam memilih pemimpin para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan petunjuk, taufik kepada kita, yang dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu kita dapat mengenali, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah terus menerus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi, sekitar seminggu lagi, kita warga negara Republik Indonesia akan memberikan hak kita masing-masing, yaitu berupa suara kepada orang-orang yang kita percayai untuk memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Para ulama telah sepakat bahwa memilih pemimpin itu adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam. Umat Islam tidak dibenarkan hidup tanpa ada kepemimpinan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian keluar, apabila 3 orang di antara kalian keluar untuk melakukan safar, maka angkatlah salah seorang di antara kalian untuk menjadi pemimpin. 3 orang saja kata Rasulullah harus ada yang memimpin, apalagi sampai 300.000 orang. Jelas harus ada yang memimpin. Maka umat Islam wajib mengangkat orang untuk memimpin mereka, untuk mengurus mereka, dan insya Allah itu akan terjadi di saat kita menyalurkan hak kita, yaitu pada tanggal 14 Februari dalam bulan ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita umat Islam harus mengangkat seorang pemimpin? Mengangkat seorang pemimpin para jamaah bukanlah hal yang mudah, karena agama kita, agama Islam mengajarkan, memberikan kriteria-kriteria seseorang yang pantas untuk menjadi pemimpin. Jangankan mengangkat pemimpin, memilih sesuatu saja yang kita sukai. Misalnya kita dalam membeli sesuatu, kita butuh waktu yang sangat lama. Apalagi yang memilih itu adalah orang perempuan.
Bedah sidra urang inang para jamaah gejak upasar giak beloija. 2, 3 sampai 5 toko yang dikunjungi belum tentu ada kain yang cocok untuk dibeli para jamaah. Gecupit ija genging na haluh pugasa. Gekalan bunung ikiban. Gekalan kualitas ikiban. Gekalan warna ikiban cocok puhana. Sehingga sampai beberapa toko yang dia kunjungi baru dia bisa mendapatkan kain yang cocok untuk dia. Tanya kadang-kadang juga na tiap belong ke 3 para jamaah upasar. Terus upasar tetanging ke sangkut nyan mangat. Tapi hana tabla laju. Datanya le pungkut baru. Dakalan isu ngipuka biru, pumantang merah, puka hitam, dakalan isu. Dacupit bacungkutnya puka lumi, pumantang keruh. Sehingga dipastikan bahwa engkutnya benar-benar engkut yang god baru tabla para jemaah. Hanya untuk membeli bahan barang yang kita butuhkan sebentar, kita membutuhkan waktu yang lama untuk memilih-milihnya, untuk memastikan itu baik dan benar. Apalagi kita dalam memilih pemimpin para jemaah, dalam pilih pemimpin para jemaah. Apakah cukup waktu 5 menit di dalam bilik suara itu saja kita menentukan pilihan? Tidak para jemaah, kita butuh waktu yang lama. Maka KPU memberikan waktu kepada kita sekian lama, sekian puluh hari untuk mencari siapa di antara orang-orang yang dimajukan ini yang cocok untuk menjadi pemimpin kita para jemaah. Oleh sebab itulah para jemaah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita langkah-langkah yang harus dilalui oleh setiap muslim untuk menentukan pilihan di dalam memilih seorang pemimpin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim di dalam memilih seorang pemimpin itu harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya ada 3 tahapan yang semestinya harus kita lalui. Yang pertama, tahapan tersebut adalah kita berijtihad untuk mengenali siapa orang-orang yang akan kita pilih untuk memimpin kita. Orang-orang yang ingin maju menjadi pemimpin sudah memperkenalkan dirinya. Urang-urang yang ke calon pemimpin kage puturi dra gebak katanya. Bagaimana cara mereka memperkenalkan diri? Yaitu takalon bak jalan ge pasang foto katanya. Nak getaturi le katanya, nyolong kuno ke caleg. Nyolong kuno ke caleg di sino, di sideh dan sebagainya. Mereka sudah berusaha untuk memperkenalkan diri. Ada yang mendatangi orang-orang untuk memperkenalkan dirinya. Ada yang mengundang orang-orang untuk yang memperkenalkan dirinya. Mereka sudah melakukan tugasnya. Urangnya persih lagi urang kemawe. Kaluh geyak mita canggu atau geyak mita glang atau geyak mita boh serabe geboh bak kawe gepuduk getambang mina. Tinggal katanya para angkut para jemaah, tapi pilih toh kawe yang akan takap. Tidak ada yang memaksa kita untuk mekap sabah kawe tertentu para jemaah. Itu semua ada pada kita. Maka getanya pun harus berusaha sebagaimana mereka berusaha untuk memperkenalkan dirinya, kita pun harus berusaha untuk mengenal mereka. Ini yang disebut dengan ijtihad politik. Bagaimana kita mengenal mereka para jamaah dan apa yang perlu kita kenal dari mereka? Yang perlu kita kenal dari mereka ada 3 hal juga para jamaah. Yang pertama yang harus taturi legetanya, yang akan menjadi pemimpin kita itu siapa? Pertanyaan yang pertama yang harus terjawab segolom gedanyo tatamong dalam bilik suara. Siapa dia? Saurungnya.
Kita harus berusaha mencari tahu siapa dia. Kenapa kita harus berusaha mencari tahu siapa dia? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hanya orang-orang tertentulah yang berhak kita pilih menjadi pemimpin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawalla minhum fa innahu minhum wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Karena sebahagian mereka adalah pemimpin untuk sebahagian yang lain. Siapapun di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka orang tersebut termasuk bahagian daripada mereka, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini jelas menggarisbawahi bahwa ada orang-orang yang tidak boleh diangkat menjadi pemimpin, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak boleh diangkat menjadi pemimpin kita orang Islam, karena mereka hanya boleh diangkat menjadi pemimpin bagi orang mereka sendiri. Para jemaah, siapapun yang melanggar perintah Allah ini, maka risikonya apa, kata Allah? Dia akan menjadi bahagian dari mereka. Kalau ada di antara kita yang memilih orang Yahudi menjadi pemimpin, resikonya Allah tempatkan kita sebagai bahagian dari Yahudi itu sendiri. Kalau ada di antara kita yang mengangkat orang Nasrani menjadi pemimpin, resikonya adalah kita ditempatkan oleh Allah sebagai bahagian dari Nasrani itu sendiri, dan kita akan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala selamanya, selama kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengenali siapa orang tersebut. Betaturi pu agamai, pu orang Islam yang kecaleknya, pu orang kafir yang kecaleknya, betaturi pada jemaah asai terpilih nih tanya. Setelah kita mengenal mereka itu Islam, kita juga harus mengenal apakah mereka orang yang bertakwa kepada Allah atau orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka orang yang rajin salatnya atau mereka orang yang bermalas-malasan dalam salatnya? Apakah mereka orang yang istiqamah di dalam masjid atau mereka hanya orang-orang yang datang pada musim-musim tertentu saja ke dalam masjid untuk meraup suara jamaah masjid? Harus jelas. Kita harus benar-benar tahu siapa mereka. Nyo yang harus kita tepu pertama. Yang kedua, kita harus berijtihad untuk mengenali bagaimana mereka sebelum ini, atau disebut dengan rekam jejak. Betaturi awaknya nurojeh kiban, awai kiban. Orang-orang yang sudah dimajukan untuk menjadi calon pemimpin kita, yang sudah terpasang fotonya di mana-mana, setelah kita tahu siapa dia, kita harus tahu bagaimana gerak-gerik kinerjanya sebelum ini. Kita harus bertanya bagaimana dia selama ini. Apakah selama ini dia orang yang baik atau sebaliknya? Apakah selama ini dia orang yang jujur atau sebaliknya? Apakah selama ini dia orang yang taat atau sebaliknya? Karena tidak mungkin seseorang akan bisa merubah dirinya seperti kita para jemaah, membalikkan telapak tangan. Tidak mungkin kemarin dia orang yang jahat. Tidak mungkin kemarin dia orang yang rusak, orang yang tidak benar, lalu tiba-tiba menjadi baik dan menjadi benar. Tidak mungkin para jemaah. Butuh proses. Maka perlu melihat rekam jejak. Yang ketiga yang perlu kita ijtihadkan adalah mencari tahu
bagaimana mereka yang akan datang. Hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kita bisa mencari gambaran bagaimana mereka yang akan datang dengan menggali, mendengarkan, melihat visi misi yang mereka sampaikan. Pui pegah padanya, pui nak berlaku padanya. Ladumna para caleg, para jamaah guna ke anggota DPRK. Geduk ke pegah haba ngangetanya bak kedai kopi atau dengar ke pegah haba sang tugas fungsi dan wewenang DPRK hana kedepu. Maka sudah dipastikan sampai ke situ dia hanya duduk dengar diam saja tanpa akan melakukan apa-apa. Hana kedepu kuatra fungsi dan wewenang. Gebeke gonyan DPRK-nya lagi wali kota. Asai ge gunan jut gerobah gutanya laju man saboh nang gro bukannya tiro. Hana roh urang lain gebeke legonya. Nah caleg yang model lagi nyan, monyo model lagi nyan caleg yang terpilih para jamaah. Yang pertama caleg nyan kunang pengut, ngut. Yang kedua api kudanya kunang pengut dan juga ngut tu para jamaah. Maka harus tahu kita, orang yang kita pilih itu memahami apa fungsi dari kedudukannya, memahami apa tugasnya, memahami bagaimana kewenangannya, dan kemudian dia tahu bagaimana dia menggerakkan kewenangannya tersebut, menggunakan kewenangannya tersebut untuk mengurus kita rakyat yang akan dipimpinnya dalam bentuk visi dan misinya. Leboh halnya wajib tak ijtihad. Kalau tak ijtihad leboh macamnya para jamaah, karena gambaran so yang tanuk pilih uronyo. Nyo munyo uronyo golemna gambaran susah tu para jemaah. Tabah na trip di urut tu 3 minggu tu kacoblos. Karena gambaran lah mulai tu so yang tanuk pilih. Lalu apakah gambaran itu sudah memastikan dia yang akan kita pilih? Menyotruh ba tanya tira urang hai so nu top idrono dunia. Belum bisa kita jawab. Hanjit dah jawab belum? Karena sebagai umat Islam kita juga selain berijtihad harus melalui langkah yang kedua. Apa itu yang langkah yang kedua? Yaitu bermusyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk bermusyawarah. Bahkan Allah mengingatkan rasulnya wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan. Rasulullah yang dijamin kebenarannya, yang pilihannya tidak akan salah, diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Giyu musyawarah. Giyu dengar-dengar ha bagom tu ratanya. Giyu tanyang-tanyang bagom. Sagopnya tidak sembarangan gop para jemaah. Kon berti lepoh berakah ada dengar para jemaah. Kon berti cet langit ada dengar. Sasit yang kurung pegah haba. Hana le pegah haba. Karena biasa urang hana le pegah haba le akai. Urang yang nit akai le haba. Ikun le urang jamun tong kosong berbunyi nyaring nengku. Yang raya datu si yang hana tho. Yang le tho hana raya tu. So urang yang hana raya tu yang le aso disebut oleh Allah dengan ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Orang yang hatinya terpaut dengan Allah, orang yang punya tingkat kecerdasan, yang keterpautan hatinya dengan Allah ada, maka Allah akan memberikan kepadanya hikmah. Wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Siapapun yang diberikan hikmah oleh Allah, maka untuknya telah diberikan kebaikan yang banyak. Kepada mereka lah kita bertanya, orang yang cerdas, yang punya kebijaksanaan. Konsultasikan dengan mereka. Hasil ijtihad kita tadi kita konsultasikan dengan mereka. Karena dalam pikiran katanya gambaran urung yang tanuk biri. Hak suara katanya gugapnya tatanyong ba urung-urungnya kiban menurut drone sama menurut lungnya lung kalian tanggot urungnya. Lalu dengarkan apa kata-kata mereka.
bukan mempengaruhi mereka. Baik dia ajak dia pengaruhi gopnya ni tanya. Kenapa dia pengaruhi? Ikut dia. Gopnya nal agak pikiran roh. Ya. Dengarkan apa yang mereka sarankan untuk kita. Setelah kita mendengarkan saran-saran dari ulul albab, orang-orang yang punya kecerdasan, yang punya kebijaksanaan di dalam berpikir dan bertindak, kemudian kita belum juga boleh menentukan siapa pilihan kita di saat itu. Kalau tak ijtihad mana? Kalau tak konsultasikan dengan urung-urung carang, apakah sudah punya pilihan kita? Belum sampai di situ sebagai orang yang beragama para jemaah. Kenapa? Sebagai orang yang beragama kita tahu, kita mengakui dalam setiap salat kita 5 waktu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah. Kita mengakui bahwa cuma Allah yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita tidak akan lupa memohon petunjuk kepada Allah. Tanya tak pegah dah sembah Allah, tapi petunjuk ba Allah anak telake. Sep ngenta dengar-dengar haba tim ses mentong kajutnya le tanya. Yang lebih sayang lagi sep dengan menerima bantuan dari mereka. Nyo yang sangat disayangkan para jemaah. Memilih orang menjadi pemimpin karena kepentingan pribadi dengan menerima bantuan-bantuan. Ini cukup disayangkan para jemaah. Setelah kita berkonsultasi dengan manusia-manusia yang baik, pada akhirnya, pada tahapan terakhir yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, yaitu berkonsultasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan pengakuan kita, wa iyyaka nasta'in. Baik kun mentang iyyaka nasta'in yang tapi wujudkan pengakuan Anda iyyaka nasta'in itu di dalam memilih pemimpin dengan konsultasikan kepada Allah siapa yang layak menjadi pemimpin kita. Bagaimana kita mengkonsultasikan dengan Allah? Yaitu dengan beristikharah. Bangun malam paling akhir, yaitu tanggal 14 bulan Februari itu, sebelum Anda di pagi harinya datang ke bilik suara, di pertengahan malamnya bangunlah Anda sebentar, tidak lama. Isi waktu malam itu dengan salat minimal 2 rakaat untuk memohon petunjuk kepada Allah siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin kita. So yang hak jut tabi suara ke urungnya. Isi waktu Anda itu sebentar para jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ma khaba man istakhara wa ma nadama man istasyara. Tidak akan gagal orang yang mau beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Orang yang mau beristikharah pilihannya pasti akan tepat. Tepat artinya tepat orang yang baik, yang benar menurut Allah, bukan yang benar baik menurut kita. Dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, karena hasil musyawarah itu umumnya pasti merupakan kebenaran para jemaah, maka tidak akan ada penyesalan. Kita para jemaah bukan memilih pemimpin yang akan menang, tapi kita memilih pemimpin yang benar. Menang tidak menangnya seseorang itu tidak ada di tangan kita. Kalau ada orang yang sudah memastikan bahwa si A yang benar, lalu mengajak kita untuk memberikan suara kepada dia agar kita tidak rugi memberikan suara kepada orang yang kalah, artinya kita telah mengikuti orang-orang yang menduakan Tuhan, karena hanya Allah lah yang bisa menentukan siapa yang memperoleh kemenangan. Kulillahu yu'tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Siapa yang bisa menjadikan seseorang sebagai pemimpin bangsa kita? Allah.
Siapa yang bisa menurunkan seseorang dari kepemimpinannya terhadap bangsa kita? Juga Allah. Maka konsultasikan itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang yang kita pilih menang atau tidak menang, pokoknya kita lakukan 3 langkah ini di dalam memilih pemimpin para jemaah. Maka munya uronyo para jemaah nejak dro ne kalah tiro jalek ne tanya mbak long dengku pu ne tim top long tunyo kolom long jawab long tim top drone. Karena kon mbak drone keputusan long temu top entuk tanggai publah long tanya mbak Allah ile. So yang guyup top di Allah nyan long top. Nah, para. Seharusnya lagi nyan katanya umat Islam para jemaah. Di dalam memilih pemimpin. Nah, selama ini para jemaah saya melihat dan saya yakini sangat jarang umat Islam yang melakukan hal demikian. Nyau bena yang terus masjid mentang citu nyok jarab sidra mentang menyona. So yang na pernah kubut leboh langkahnya dalam pemilu-pemilu yang kau ikut. Nah yang tu nyok jarab lu nak bi hadiah. Nah. Artinya selama ini kita di dalam memilih pemimpin mungkin tidak berusaha mencari tahu siapa orang yang benar dan tepat untuk menjadi pemimpin kita. Tidak berijtihad sedikit pun. Mungkin selama ini di dalam memilih pemimpin kita tidak pernah konsultasikan dengan orang-orang yang cerdas, yang bijaksana. Hanya tak dengar legedanyo urung-urung yang perlu pegahaba sagai. Hanya karena ibi-ibi peng sagai kegedanyo. Karena legedanyo masyarakat sudah bertindak ceroboh di dalam memilih pemimpin, yaitu memilih pemimpin orang-orang yang memberikan uang, maka mereka-mereka pun yang naik untuk menjadi pemimpin juga menjadi curang dengan membagi-bagikan uang. Salah tanya masyarakat ile pun kon awaknya. Bukan caleg yang salah, tapi kita masyarakat yang salah. Karena itanya baru tertim top menyonai bipeng, maka caleg pun terpaksa harus mengeluarkan uang mahana-hana sotop. Maka itanya ada kritik, caleg saya ada kritik. Salah awaknya ledah irupeng. Yang kai sogok urung, nyok kai sogok tagonyo, nyok kai sogok saja. Karena nasod rimong, nyok nasod rimong soy nak sogok. Engkut lang kulam nungku cukup le engkut. Tiurol hegai bimpun ipoi. Tajak katanya tiak kawe mutabok hanai tingkap. Ada godhat tabuh umpun bak mata kawe mutabok hanai tingkap. Agon karena engkut draw. Tapi menyongkut duk mata kawe kosong dan tindak dan dari ikap. Nyok selamanya para masyarakat kajuk engkut duk tu maranya mah. Kon lingkut draw. Maka mudah sekali itindak ho yang galak igop. Kunan lagi katanya laju. Pat yang mangat empun kunan terpilih para jemaah. Kita tidak pernah memikirkan 5 tahun yang akan datang kiban katanya. Hana pernah terpikir para jemaah. Maka mulai saat ini para jemaah, untuk diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah yang mendengarkan ini, jangan pernah lupa bahwa memilih pemimpin itu bukanlah memberi membeli kucing dalam karung. Tapi memilih pemimpin itu adalah mengangkat orang yang akan memimpin kita di masa akan datang, memimpin kita di dunia ini sampai memimpin agama kita yang menentukan bagaimana kita di akhirat kelak. Maka pastikan Anda di dalam memilih pemimpin, yang pertama berusaha berijtihad untuk mengetahui siapa mereka, orang baik atau orang jahat. Yang kedua, berkonsultasikan dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kebijaksanaan di dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, jangan pernah Anda lupa Anda punya Tuhan. Jangan pernah Anda lupa bahwa Allah ada selalu bersama kita. Konsultasikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beristikharah. Kira-kira nabrat lagi yang nunggu? Nabrat musun tu tanggai belah ne budoh ne sembayang istikharah 2 rakaat. Nabrat? Hana kan? Ne sembayang nunggu. Nah, 2 rakaat panen nabrat nunggu. Kan berat tak sembayang isya. Per rakaat. Nah, berat semayang subuh nak kunut lah tanya. Nya semayang tikarahnya hana mengunut ditunggu. Hana berat. Ne budoh ne semayang 2 rakaat ne lakai petunjuk pada Allah. Oh leunya tingah nejak bak TPS ke mana Allah akan menggerakkan Anda, ke situlah Anda mencoblos. Terserah siapa dia. Para jemaah. Terserah apa partainya para jemaah. Kenan tak coblos singoh para jemaah atas gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu kita memilih pemimpin, insya Allah hisab kita akan ringan di akhirat kelak. Tapi kalau kita memilih pemimpin tanpa mempelajari,
mengetahui langkah-langkah yang tepat seperti ini, insya Allah hisab kita akan berat di akhirat kelak. Karena limang tahun hidup urangnya jeung pemimpin, menyobro urangnya yang terpilih katanya jeung pemimpin, maka katanya ikut menanggung dosa jariah. Menyogot urangnya yang terpilih pemimpin, maka katanya ikut melakukan amal baik jariah juga, karena kita mereka menjadi pemimpin para jemaah. Maka mungkin menteng tausiah singkat kita para jemaah, bagaimana seharusnya langkah yang kita tempuh dalam memilih pemimpin menjadi bahan renungan, terutama bagi saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Seminggu lagi kita akan memilih para calon pemimpin kita. Kita berdoa kepada Allah dengan harapan yang sangat besar. Yang pertama, Allahumma la tusallid alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan orang-orang yang memimpin kami karena sebab dosa-dosa dari kami para Allah. Ya Allah, karena kesalahan-kesalahan dari kami ya Allah adalah orang-orang yang tidak pernah takut kepadamu dan tidak pernah punya rasa kasih sayang terhadap kami. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyani wasufaha. Ya Allah, jauhkan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kepemimpinan, dari pemerintahan yang bersifat kekanak-kanakan dan bodoh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan buat kami mampu mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Dan nampakkanlah kepada kami bahwa yang salah itu harus nampak salah di mata kami dan kami punya kekuatan untuk menjauhi yang salah tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina. Jangan engkau jadikan ya Allah ia samar-samar dalam pandangan kami, fanadillah, sehingga kami menjadi sesat karenanya ya Allah. Perjelas ya Allah benar dan salah di hadapan kami. Inilah yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.